Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Iksani Rosianda. Saya dari kelas 1D Prodi Psikologi Islam dengan NIM akhir 142. Saya akan mereview jurnal biopsikologi untuk memenuhi tugas UAS matkul biopsikologi. Jurnal yang akan saya review adalah Memahami Kecanduan Game Online melalui Pendekatan Neurobiologi oleh Sri Lutfiwati dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Publikasi di jurnal Anfusina, volume 1, nomor 1, Desember 2018, halaman 1-16. Yang pertama yaitu ulasan, memahami kecanduan game online melalui pendekatan neurobiologi. Studi ini menyelidiki proses neurobiologi yang mendasari kecanduan, menyoroti dampak perjudian online pada kemampuan kognitif dan regulasi diri. Penelitian ini membahas tentang prevalensi game online sebagai bentuk hiburan yang populer dan mudah diakses, dengan menyoroti manfaat positifnya bagi para pemain. Namun, penelitian ini membahas dampak negatif dari bermain game online yang berlebihan, seperti munculnya kecanduan, perilaku agresif, penurunan kemampuan kognitif, dan kurangnya regulasi diri. Penelitian ini menyarankan tindakan pencegahan bagi orang tua dan pendidik, seperti menetapkan batas waktu bermain game dan mengenali tanda-tanda kecanduan pada anak. Selain itu, tindakan korektif oleh konselor dan terapis harus fokus pada penanganan yang efektif untuk mengatasi faktor-faktor yang memicu kecanduan. Penelitian ini menekankan pentingnya memahami dinamika neurobiologis dari kecanduan game online dan membuat pilihan yang tepat untuk mengantisipasi dan mengintervensi kasus-kasus tersebut. Secara keseluruhan, jurnal ini menawarkan wawasan berharga untuk orang tua, pendidik, konselor, dan terapis, menekankan pentingnya memahami dan mengatasi kecanduan game online melalui lensa neurobiologis. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami proses kecanduan game online melalui pendekatan neurobiologis. Studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan bagi orang tua, pendidik, konselor, dan terapis untuk memahami dinamika neurobiologis kecanduan game online dan untuk menentukan jalur tindakan terbaik untuk mengantisipasi dan campur tangan dalam kasus-kasus tersebut. Untuk memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kecanduan, efek kecanduan, dan solusi praktis untuk pencegahan dan intervensi. Masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai pemahaman tentang dampak game online yang berlebihan pada individu, terutama dalam hal perubahan neurobiologis, perilaku adiktif, dan kontrol kognitif, serta mengidentifikasi langkah-langkah efektif untuk mencegah dan mengatasi kecanduan game online. Selanjutnya yaitu metode. Metodologi penelitian yang digunakan untuk menganalisis dinamika neurobiologis kecanduan game online adalah studi literatur. Metodologi penelitian yang melibatkan studi literatur dan pengamatan kehidupan nyata, menambah kedalaman pada temuan dan rekomendasi. Sastra yang digunakan terdiri dari buku-buku pendidikan psikologi dan biopsikologi, serta jurnal ilmiah terkait. Selain itu, metode preliminar seperti pengamatan non-partisipan dan alami, serta wawancara sistematis yang tidak terstruktur dilakukan dengan pemain game online untuk melengkapi deskripsi pengantar dan memverifikasi data statistik tertulis yang dirilis oleh media atau lembaga resmi dengan pengamatan kehidupan nyata. Selanjutnya yaitu hasil atau kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa jika perilaku perjudian online terus diulang dan terbiasa, jalur dopaminergik di otak akan diperkuat dan menetap, menyebabkan kecanduan. Ini pada akhirnya memperkuat sistem reaksi dan melemahkan sistem refleks, mengakibatkan penurunan kemampuan kognitif dan kesulitan dalam kendali diri. Studi ini menunjukkan bahwa orang tua dan pendidik dapat menetapkan batasan durasi untuk bermain game online dan mengenali tanda-tanda peringatan kecanduan pada anak-anak. Selain itu, konselor dan terapis harus fokus pada tindakan korektif yang efektif untuk mengatasi faktor-faktor yang memicu kecanduan. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya memahami dinamika neurobiologis dari kecanduan game online dan memberikan solusi praktis untuk mencegah dan mengatasi kecanduan.
Yang selanjutnya yaitu kelebihan. Beberapa kelebihan yang bisa saya sampaikan di sini yaitu 4 kelebihan. Yang pertama, ulasan komprehensif. Artikel ini memberikan tinjauan komprehensif tentang aspek neurobiologis dan perilaku kecanduan game online dengan menggabungkan wawasan dari berbagai studi dan sumber. Yang kedua yaitu perspektif multidisiplin. Penelitian ini mengintegrasikan perspektif dari psikologi, ilmu syaraf, dan studi perilaku, menawarkan pandangan holistik tentang kecanduan game online. Yang ketiga, implikasi praktis. Artikel ini membahas implikasi praktis dari kecanduan game online, termasuk pengaruhnya terhadap kontrol kognitif, penyesuaian sosial, dan kinerja akademik, memberikan wawasan yang berharga bagi para pendidik, orang tua, dan profesional kesehatan mental. Yang keempat, afiliasi penulis. Penulis Sri Lutfiwati berafiliasi dengan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menunjukkan adanya keterkaitan dengan institusi akademik dan potensi keahlian dalam bidang yang diteliti. Yang terakhir yaitu kelemahan. Saya akan menyebutkan 4 kelemahan. Yang pertama yaitu ukuran sampel terbatas. Penelitian ini mungkin dibatasi oleh ukuran sampel yang kecil, yang berpotensi berdampak pada generalisasi temuan ke populasi gamer online yang lebih luas. Yang kedua, metodologi penelitian. Penggunaan metode tinjauan literatur dan observasi awal serta wawancara dengan sejumlah kecil objek atau subjek dapat membatasi kedalaman dan luasnya temuan penelitian. Yang ketiga, cakupan analisis. Penelitian ini mungkin berfokus terutama pada aspek neurobiologis dari kecanduan game online, yang berpotensi mengabaikan faktor-faktor lain yang berkontribusi seperti pengaruh sosial, lingkungan, atau psikologis. Yang keempat yaitu generalisasi. Temuan ini mungkin spesifik untuk jenis game online tertentu atau perilaku bermain game dan mungkin tidak berlaku secara universal untuk semua bentuk game online. Sekian review jurnal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.